Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Muhtasar Ibni Abi Jamrah halaman 42. Halaman 42. Hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga meridhai oleh Allah untuknya Aisyah. Annaha kanat, bahwa sungguhnya Aisyah itu kanat. Ada ia itu taghsilul maniyah, mencuci ia akan mani, min saubin Nabi, dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu kanat, ada ia itu taghsilu, mencuci ia akan mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa arahu, kemudian aku melihat, kata Aisyah, kemudian aku melihat akannya bekas mani. Akannya bekas mani. Fihi, padanya saub, padanya pakaian. Kemudian aku melihat akannya bekas mani, fihi, padanya pakaian, bukaan. Gimana di kita? Bukaan atau bukaan ya. Bukaan atau bukaan. Ada dua riwayat. Apa arti bukaan? Bukaan artinya tempat yang warnanya berbeda dengan tempat lain. Apa artinya? Bukaan akan satu bagian. Artinya panjang. Pokoknya artinya bukaan ada satu bagian kain yang warnanya berbeda dengan bagian yang lain. Kayak sesuatu, misalkan ada baju kita kena kopi, walaupun kita cuci kan ada bekas kan, kayak kuning gitu. Itu bukaan. Ini nggak ada maknanya. Maka aku melihat akan bekas fihi, padanya kain, bukaan, akan satu bagian ya, satu bagian bekas yang warnanya berbeda. Bukaan atau beberapa bagian. Buka, ya, satu bagian kain yang warnanya berbeda dengan bagian yang lain. Kemudian aku melihat akan bekas itu dalamnya kain, akan bukaan, ada satu bagian. Bukaan atau beberapa bagian. Maknanya bisa saja mani di satu tempat, dicuci kemudian ada bekas, atau banyak tempat dicuci jadi bekasnya banyak. Wa fi riwayatin ukhra bukaan. Dan pada riwayat yang lain itu lafadznya bukaan, bukan bukatan atau bukaan. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain itu bukaan. Enggak usah dimaknai. Artinya pada riwayat yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan summa arahu fihi bukaan. Ada bagian-bagian banyak yang warnanya berbeda dengan warna yang lain. Maknanya aku melihat banyak bekasnya. Ini kalau dipikir-pikir apa ini faedah hadis ini? Ya, pendek banget, penjelasannya juga begitu. Jadi kata syarah ini pengen membahas mani najis apa enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i mani najis enggak? Enggak najis kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i mani berarti enggak perlu dicuci. Maksudnya ada kain yang ada maninya. Boleh sholat berarti kan? Kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi di sini dalam hadis ini Sayyidah Aisyah menyatakan beliau membersihkannya, tinggal bekasnya. Artinya ini berdasarkan apa? Jadi mazhab Syafi'i kelihatannya enggak mengambil hadis ini. Karena mazhab Syafi'i enggak wajib mencuci mani ya. Ya paling kurang sunnah lah. Jadi mazhab yang lain menyatakan, nah ini lihat mazhab yang lain di dalam ya.
biar kita tahu faedah hadis. Jadi mana dia? Nah, qauluhu wa fi riwayatin. Qauluhu wa fi riwayatin ukhra, wa fi riwayatin. Udah ketemu? 43 halaman 43. Hadhi riwayatu laisat fil Bukhari. Bermula ini riwayat itu tidak ada ya dalam Sahih Bukhari. Riwayat yang bunyinya bukaan-bukaan tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dah. Fala'allaha riwayatun ukhra fi ghairihi. Fala'allaha mudah-mudahannya riwayat bukaan-bukaan itu riwayatun ukhra, itu riwayat yang lain fi ghairihi pada lainnya Bukhari, pada lain Sahih Bukhari, mungkin bukan dalam kitab Sahih Bukhari. Karena kata beliau cek dalam kitab Sahih Bukhari enggak ada tulisan bukaan-bukaan. Wa fil hadisi dalilun ala raf'in najasati idza ghusilat bil ma'i. Dan dalam hadis itu ada dalil ala raf'in najasah, kepada terangkatnya najis. Idza ghusilat, apabila dicuci akan dianya najis, bil ma'i dengan air, wa zahaba jarmuha, hilanglah oleh zatnya najis, wa baqiya launuha, dan tersisalah oleh warnanya najis. Nah, dalam hadis tadi itu jadi dalil kepada hilang najis kalau najis sudah dicuci, udah hilang zatnya walaupun tinggal bekasnya, bekas yang nggak mungkin bisa dihilangkan. Mungkin kurang alat zaman dulu, nggak ada sabun. Jadi di sini Sayyidah Aisyah mencuci mani, tapi ada bekasnya masih. Dan kemudian tentunya kain itu dipakai kan? Nah, berarti boleh. Dan ini kalau kita lihat sepintas seolah-olah mani itu najis, sehingga perlu dicuci. Nah, lanjut. Wa hadza mabniyun ala madhhabil Imamil Maliki wa Abi Hanifah al-qailaini binajasatil maniyyi. Bermula ini itu didasari, mabniyun, dibangun, didasari. Bermula ini itu dibangun di atas madhab Imam Malik dan Abi Hanifah al-qailaini, yang berkata keduanya binajasatil maniyyi, dengan najis mani. Andalkan kita mengikuti madhab Imam Malik, Imam Abi Hanifah menyatakan mani najis, berarti dengan dicuci udah bersih, cuma tinggal bekasnya saja udah suci. Wa amma ala madhhabil Imam Syafi'i, adapun di atas mazhab Imam Syafi'i, wal Imami Ahmad, dan di atas pendapat Imam Ahmad, al-qailaini, yang berkata keduanya bi taharatihi, dengan suci keduanya, fayakunu hadzal ghuslu litanajjusil maniyil bil majra. Ya. Maka adalah ini basuhan itu karena bernajisnya mani bil majra, dengan tempat, bil majra, dengan melewati tempat keluar kencing. Paham nggak? Coba. Dan adapun di atas mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang berkata keduanya dengan sucinya mani. Mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i menyatakan mani suci. Kenapa juga Sayyidah Aisyah membasuhnya di sini? Oh, fayakunu hadzal ghaslu, maka adalah ini membasuh itu litanajjusil mani, karena bernajis mani bil majra, dengan sebab melewati tempat lewat air kencing. Nah, misal orang, ini aneh juga, kita juga nggak paham nih. Orang buang air kecil, udah istinja, kalau keluar mani mungkin kena juga bekas-bekas kencingnya kali di dalam. Nah, ini kelihatannya begitu. Makanya perlu dicuci juga kalau kena pakaian. Nah. Nah, ke depan nggak berani baca lagi. Untuk 18 tahun ke atas. Nah. Baca sendiri ya. Baca sendiri itu. Lihat-lihat kamus. Nah, itu. Nggak berani baca tadi. Untuk 18 tahun nggak tahu. Udah 18 tahun belum? Belum kan?
Ya, kan? Langsung lompat ya. Langsung lompat ke depan dikit. Ya. Nah, ini rada ini nih. Nah. Yang kesimpulannya begini, ya, baca kesimpulan aja lah ya. Nah, ada kesimpulan yang saya lompat satu alinea ya. Ini kesimpulan yang ringan. Kesimpulannya menurut Imam Malik wajib mencuci mani. Menurut Imam Malik, baik mani itu sudah kering di pakaian atau masih basah, wajib dicuci. Kalau nggak dicuci nggak boleh digunakan itu kain. Tuh, ini Imam Malik. Nah, kemudian menurut Imam Abu Hanifah wajib kalau kering dia wajib, dia kan kayak lilin kan? Kalau kering harus dihilangkan zatnya, walaupun tinggal bekasnya nggak apa-apa. Kalau basah baru wajib dicuci. Menurut Ibu Hanifah. Kalau basah wajib dicuci, kalau udah kering dihilangkan zatnya saja, tinggal bekasnya nggak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kering basah sama saja, nggak wajib dicuci, nggak wajib dihilangkan. Nah itu kesimpulannya. Nah itu. Itulah ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ulama menyatakan, ada ulama adalah Aisyah itu mencuci ia akan mani ya. Mani siapa katanya? Mani Aisyah sendiri. Kalau mani Nabi suci. Jadi bahkan dalam keyakinan ahli sunnah ya, bukan hanya mani, fudullah para nabi itu suci. Nah itu yang kita nggak paham kan? Memang begitu. Fudullah para nabi. Sehingga ada cerita, ada sahabat minum darah Nabi kan? Pernah dengar kan ceramah-ceramah? Ya, Nabi berbekam, suruh buang darahnya kan? Malah diminum kan? Jadi nggak najis, bagian dari para nabi. Ya, bahkan air kecilnya juga nggak najis. Itu keyakinan ahli sunnah. Ya itu. Nah, Aisyah kan bukan nabi, makanya dicuci. Ya. Jadi maninya yang najis. Kalau ngikuti pendapat yang menyatakan najis, atau minimal mani Nabi udah bercampur. Dah lanjut. Hadis dua-dua ini masih ada hubungannya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat. Ya. Berkata ianya Sayyidah Aisyah, kanat ihdana tahidu. Adalah salah satu kami itu berhaid ia. Nah, datang bulan ya. Datang bulan bukan gajian ya kan? Ini perempuan. Kanat ihdana, adalah salah satu dari kami, kata Sayyidah Aisyah, itu tahidu. Datang bulan ya, berhaid ya. Nah. Summa takridu dama min saubiha. Kemudian takridu. Jadi takridu apa bahasa Indonesia? Ini ada kayak lilin misal, ya kan? Dikeruk pakai tangan atau pakai benda apapun. Apa namanya? Dikeruk. Nah, udah dikeruk aja. Adalah salah satu kami itu berhidya summa takridu, kembali mengeruk ya. Mengeruk ya adama akan darah min saubiha. Dari pakaiannya ihdana, pakaiannya salah satu kami. Mengeruk ya akan darah min saubiha dari pakaiannya salah satu kami. Indah tuhriha, ketika sucinya salah satu kami. Nah ini zaman dulu nggak ada apa namanya, nggak ada pembalut kali ya, belum ada pembalut. Kacau juga nih. Orang berhaid datang bulan mungkin darah kemana-mana, kita juga nggak tahu ceritanya gimana kan. Udah selesai ada darahnya dikerok gitu, dikerok. Fata kesiluhu, sesudah dikerok maka mencuci aja salah satu kami akannya pakaian. Dicucilah pakaiannya, masih ada bekasnya dikit-dikit mungkin. Watandahu, dan memercikkan air ya ala sairihi, di atas seluruhnya saub, seluruhnya pakaian. Summa tusalli fihi, kemudian salat ya dalamnya pakaian. Masih sama hadis di belakang. Artinya ada najis sesudah dihilangkan innya, tinggal bekasnya, dimaafkan. Itu intinya kan. Nah, darah nggak mungkin bersih seluruhnya, apalagi nggak ada sabun misalnya. Sudah dihilangkan zatnya, disiram air udah bersih. Walaupun ada bekasnya masih boleh dipakai sholat. Nah itu kesimpulannya itu.
Artinya sekali lagi, kanan ihdana adalah salah satu kami itu tahidu. Datang bulan ia. Summa takridu dama, kemudian mengeruk ia akan darah min saubiha dari pakaiannya salah satu kami. Inda tuhriha, ketika sucinya salah satu, ketika masa haid sudah selesai, dia mengeruk darah dari pakaiannya. Fatagsiluhu, maka mencuci ia akannya pakaian. Watandahu memercikkan air, meratakan air ia ala saubihi, ala sairhi, di atas semuanya pakaian. Summa tusalli fihi, kemudian sholat ia salah satu kami fihi, dalamnya pakaian. Nah, itulah yang saya katakan tadi, kesimpulannya ada najis-najis yang tinggal bekasnya dimaafkan. Ya. Nah, itu. Nah, apa kira-kira, ada yang muskil? Segalo sampai ko Gain dengan kalau ayah tahu nggak kalau Nah, ini hadis di depan lagi, ada hadis lagi. Ini hadis tentang perempuan-perempuan. Satu lagi. Satu lagi. 2, 3. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah.
annam ra'atan, bahwa sungguh seorang perempuan, minal ansari, dari kaum ansar. Annam ra'atan minal ansari, bahwa sungguh seorang perempuan dari kaum ansar. Qalat, berkata ia, lin nabiyyi, bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang perempuan wanita ansar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini langsung nih, kata para ulama, pelajarannya ini pelajaran kalau ada yang kita nggak tahu tentang hukum agama, kita nanya nih kepada kiai atau kepada siapa yang tahu kah. Nah, ini wanita dari ansar pun nggak tahu, nanya kepada Nabi, nanya hukum. Beliau nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aghtasilu minal haidhi, bagaimana caranya saya mandi dari haid. Ini nggak tahu mandi haid, nggak tahu cara mandi. Nanya, kaifa aghtasilu, bagaimana cara aku mandi minal haidhi, dari haid. Qala, berkata ianya Nabi, khuzi firsatan, ambil olehmu akan sepotong, firsah sepotong kapas, mumassakatan, yang diberikan misik. Tahu misik? Pewangi, parfum, pewangi. Ambil olehmu firsatan, akan sepotong kapas, mumassakatan, yang diberikan misik, yang diberikan wewangian. Fatawaddai biha. Fatawaddai biha. Ini kalau kita artikan secara lugawi aja. Maka berwuduklah kamu dengannya kapas. Ya kan? Berwuduk dengan kapas. Makanya ini kayak kata saya tadi, nggak berani kita menjelaskan kadang. Ada yang paham, ada yang enggak. Fatawaddai, maka berwuduklah kamu biha, dengannya kapas, alasan 3 kali. Seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara saya mandi haid? Kata Nabi, khudi, ambil kapas yang diberikan wewangian, maka berwuduklah kamu dengan kapas 3 kali. Ya, paham nggak kita? Enggak paham. Gini Lutfi. Oke lah, paham lah. Enggak paham berwuduk dengan kapas. Jangankan kita, ini yang bertanya juga nggak paham nih. Yang bertanya juga sahabat Nabi tadi yang perempuan kan, nggak paham juga nanya. Jadi, summa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya. Kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya, malu ianya Nabi. Malu, Nabi malu. Kenapa malu? Ini kata syarah tadi, karena pertanyaannya berulang. Karena yang dengar tadi nggak paham, nanya lagi. Nggak ngerti ya Rasulullah. Bagaimana cara mandi haid Rasulullah? Rasulullah mengulang hal yang sama. Ambil kapas yang diberi pewangian, kemudian berwuduk dengan kapas. Kan? Nggak paham. Berwuduk dengan kapas, nggak paham. Jadi sampai nanyanya sampai 3 kali, Nabi malu, istahya. Nah, malu ianya Nabi, fa'aradha biwajhihi, maka berpaling ianya Nabi dengan wajahnya. Nabi lihat ke arah lain, malu. Kan? Dah gitu dulu. Qala, atau berkata ianya Nabi dalam riwayat yang lain, tawaddai biha, berwuduklah kamu dengannya kapas tadi. Nah, itu kata Nabi. Ini ceritanya ada Sayyidah Aisyah di situ. Ada Sayyidah Aisyah di situ. Yang mendengar ini belum paham juga dia. Belum paham juga. Fa akhadtuha, ini kata Sayyidah Aisyah. Fa akhadtuha, maka aku ambil akannya perempuan, aku tarik dia. Fa akhadtuha, maka aku ambil akannya si perempuan. Fa jadzabtuha, maka aku tarik akan dia. 2. Akhadtu, aku ambil akannya perempuan. Fa jadzabtuha, aku tarik akan dia. Fa akhbartuha bima yuridun nabi, maka aku beritahukan akannya perempuan, bima yuridu, dengan apa yang dikehendaki, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tarik akan dia, aku ambil akan dia, fa akhbartuha, aku beritahukan akannya si perempuan, bima yuridun nabi, dengan maksud Nabi, dengan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum paham-paham juga perempuan itu, ditarik oleh Sayyidah Aisyah, mungkin diajak ke tempat lain kan. Sayyidah Aisyah pun mengajarkan, oh maksud Nabi begini.
Begini bagaimana? Nanti kita jelaskan. Yang penting Sayyidah Aisyah sudah menjelaskan. Poin sementara, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kalau ada pertanyaan yang kira-kira rada tabu gitu kan. Tahu tabu kan? Bukan tebu, bukan. Tabu. Yang nggak enak untuk diucapkan. Kadang kita malu berkaitan dengan ya kayak itulah kan, yang tertutup. Kita dianjurkan menggunakan bahasa kinayah. Nggak bagus itu seorang mukmin bahasanya terlalu vulgar, bebas kan, kayak bahasa jorok lah bahasa kita. Nah itu kayak Nabi tadi kan, Nabi menggunakan wuduklah kamu. Nah, maksud Nabi suruh ngambil kapas itu untuk membersihkan tempat keluarnya darah dulu. Nah, bersihkan segala macam, udah bersih baru mandi. Tapi Nabi menggunakan pakai wuduklah kamu. Artinya kita menggunakan bahasa kinayah sebisanya. Ada orang yang terbiasa mulutnya nggak malu gitu ngucapin kan, ada juga, tapi itu kurang bagus. Suka ngomong ceplas-ceplos gitu. Nah, itu dalam etika kurang. Walaupun sesama lelaki, ya kan? Apalagi laki-laki perempuan. Nah, udah. Kemudian poin kedua, kalau kita nggak paham masalah, boleh nanya berulang-ulang. Ini poin dari hadis ini kan? Buktinya sahabiyah tadi, perempuan tadi nanya berulang-ulang. Boleh. Kemudian poin ke selanjutnya yang ditanyakan juga, ini menunjukkan akhlak Nabi sangat luar biasa kan? Nabi penyayang, sabar, pemalu juga. Kemudian poin lagi, ini banyak poin di dalam, saya nggak baca, ceritain aja. Kemudian bila seorang guru menjelaskan, sebahagian santri ada yang udah paham, boleh santri itu membantu menjelaskan kepada santri yang lain ya. Kayak Sayyidah Aisyah ini. Nabi kan udah menjelaskan nih, belum paham nih. Sayyidah Aisyah tiba-tiba ngambil peran. Beliau yang menjelaskan kepada sahabiah tadi kan? Boleh. Itu poin-poin penting. Nah, jadi maksudnya di sini berarti Nabi menyatakan kalau mau mandi haid berarti seorang perempuan itu membersihkan dulu. Mungkin apa dikasih pewangi gimana, saya nggak tahu juga kan. Nah, kemudian baru mandi. Gitu. Baik dia sudah nikah atau belum. Nah, itu ceritanya. Nah, makanya kita harus bisa baca kitab. Hal-hal yang rada sensitif ini bisa baca sendiri kan. Jadi mulut kita nggak malu. Nah, itu. Kalau nggak bisa baca susah juga. Nah, itu. Oh, udah ada pertanyaan? Nah. Allahu Akbar. Apa nama dia? Nah, atau saya baca di dalam dikit lagi ya, biar bisa baca. Coba lihat di halaman berapa. Halaman 44. Halaman 44. Halaman 44 di qauluhu fa'arada. Ya. Qauluhu au qala fa'arada au qala. Di qauluhu fa'akhadtuha. Ada enggak? Qaulu fa akhadtuha, maka aku ambil akannya si perempuan tadi kan. Aku ambil akan si perempuan, aku menceritakan kepadanya apa maksud Nabi.
Fa akhatuha artinya mimma quli qauli Aisyah, ini ucapan Aisyah. Wa qauluhu dan ucapan musannif fa akhbartuha. Fa akhbartuha bima yuridun nabi. Maka kata Aisyah, aku beritahukan akannya perempuan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi. Artinya min annaha, dari sesungguhnya si perempuan tadi tatabu, mengikutkan ia dengan ini firsah, dengan ini kapas, asaradam akan bekas darah fil farji, pada farjinya. Maknanya dia ngelap pakai kapas yang wangi mungkin. Liizalati raihatil kariha, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Darah baunya tidak sedap kan. Wahadzal itba'u mandubun, ini hukumnya sunnah. Sawa'un kanat mutadzawijatan aw ghaira mutawazzawijatin. Baik perempuan itu sudah menikah atau belum. Naam in kanat. Nah, udah itu lewat. Kemudian wastambata, nah itu. Wastambata ini saya baca kan. Wastumbita minal hadis annal alim yukni bil jawabi fil umuril masturah. Ini yang saya ceritakan tadi. Didapat diistimbat. Mana diistimbat? Dipahami. Diambil pelajaran dari hadis bahwa sungguh seorang yang alim yukni itu mengkinayahkan ia, atau kan kinayah enggak ngomong secara terang benderang, pakai bahasa kinayah. Nah, orang pinter kan cukup dengan kinayah. Orang yang tidak pinter katanya walaupun kita jelaskan terang benderang nggak paham juga. Nah, kayak talak itu, talak kan ada dua, ada soreh, ada kinayah. Kita bilang ke istri, udah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu kan kinayah. Tergantung maksudnya. Kalau maksud kita cerai, jatuh talak. Jadi kinayah itu enggak lafaz yang tidak terang banget untuk ke maksud. Tidak terlalu langsung menuju kepada maksud. Tapi kalau orang ngerti dia paham. Paham nih. Jadi orang alim itu yukni, mengkinayahkan ia dengan memberi jawab fil umuril masturah, pada perkara-perkara yang tertutup. Kayak jawaban Nabi tadi, fatawadda'i biha, berwuduklah kamu dengan sepotong kapas tadi kan. Nah, kalau dia paham tentunya ngerti, berarti mencuci dengan kapas tentunya, atau mengelap dengan kapas. Wa annal mar'ata tas'alu an umuri diniha, dan bahwa sungguh perempuan itu bertanya ya tentang urusan agamanya. Jadi perempuan yang nggak paham urusan agama nanya kepada orang yang paham. Bagusnya nanya kepada sesama perempuan kalau ada yang paham. Kalau nggak ada, yang nanya kepada ustadz juga boleh, kepada kiai boleh. Tentunya nggak sendiri perginya kan. Ada teman, ditemani oleh mahram misal, atau oleh teman. Atau nanya ke istri kiai kan bisa. Ya. Makanya kiai istrinya harus pintar juga ya kan. Ya bisa membantu Pak Kiai untuk menjelaskan hukum. Nah, itu. Kemudian wa takrirul jawabi, dan juga diistimbatkan akan berulang-ulang jawab li ifhami sa'il, untuk memberi paham kepada orang yang bertanya. Orang yang bertanya belum paham, boleh kita mengulang-ulang memberikan jawaban. Kemudian apa lagi? Wa anna li talibil hazik tafhimu sa'il qaula syekhi wa huwa yasma'u. Dan bahwa sungguh bagi santri yang hazik itu yang cerdas. Hazik yang punya ya, cerdas saja kita artikan. Dan bahwa sungguh santri yang cerdas itu tafhimus sa'il, boleh memberi paham kepada orang yang bertanya, qaula syekh, memberi paham kepada orang yang bernama akan perkataan syekh, perkataan gurunya. Wa huwa yasma'u, padahal guru itu mendengar. Di depan guru boleh. Guru menjelaskan, udah menjelaskan 3 kali, ada yang belum paham, santri membantu untuk menjelaskan. Boleh. Wa fihi dalalatun ala husni khuluqir rasul, dan dalam hadis juga menunjukkan kepada baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azimu hilmihi, dan besar hilmi, kesabarannya Nabi. Sabar. Wahayaihi, dan malunya Nabi. Nabi itu pemalu. Malu. Tapi kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, Nabi enggak segan-segan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu antara lain ya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahirabbil alamin.